Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, shaimin dan shaimat, jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmatnya yang luas tanpa batas, wabil khusus nikmat sehat wal afiat, panjang umur serta nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengan nikmat yang Allah berikan pada kita masih dikasih kesempatan kesehatan untuk menunaikan ibadah sholat Isya secara berjamaah, yang insya Allah dilanjutkan ibadah sholat tarawih, witir, dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti tadarus Al-Quran dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ibadah kita pada malam hari ini dan malam-malam yang akan datang dan sebelumnya diterima di Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amal kebaikan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau dan sahabatnya serta umatnya, dan mudah-mudahan kita dicatat oleh Rasul nanti menjadi umat yang mendapat syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah malam yang ke-17 ya Pak ya. Sampai saya harusnya puasa gak ingat malam keberapa. Wah, ini ciri-ciri orang sukses puasanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya pada hari ini betul Pak, tapi kok bertepatan dengan malam 17 Ramadan yang kebanyakan diperingati malam peringatan nuzulul Quran. Al-Quran turun aja hampir 22 tahun lebih Pak. Kalau hanya diceritakan 10 menit kayaknya buatan cukup nih, orang cukup, tidak cukup maksudnya. Jadi kalau nanti ada lebihnya, mohon maaf banget, mohon izin, mohon ridhonya, biar nanti pulang membawa sari daripada kelontong ini bisa dibawa pulang ke rumah, tidak kurang, tapi bisa sedikitnya dipadatkan materinya ya Bu ya. Bapak-bapak semuanya, ibu sebelum mulai, ini AC-nya masih terasa dingin gak Pak? Dingin? Alhamdulillah. Ibu-ibu masuk semuanya apa yang ada di luar itu Bu? Masuk semuanya? Ada yang di luar gak? Kalau ada dibuka pintunya dikit, jangan ditutup kasihan. Tapi kalau masuk semuanya alhamdulillah berarti ini zamannya sudah mulai maju. Ya. Kalau urusan sholat yang bagus zamannya maju apa mundur? Maju. Maju. Kalau mundur artinya sampai jalan zamannya Pak. Ya. Zamannya sampai jalan. Tapi kalau maju cuma di dalam saja. Bagus yang maju apa yang mundur? Wah, kok berubah tadi ya? Iya, artinya kalau maju zamannya tambah sedikit Pak, kalau mundur Pak bapaknya begitu. Jadi biasanya memang kalau minggu kedua nih ya 10 hari kedua biasanya memang yang ramai. Masjid 10 hari pertama masjid ramai full sampai jalan. Saya ingat sekali kemarin dia bandingkan sama Pak Hasbi mana, fotonya Mas Warga sampai jalan 10 hari pertama. 10 hari kedua, sebagaimana kita lihat sudah mulai itu barisannya kosong, sudah mulai maju. Yang ramai sekarang sudah mulai mall-mall, tempat belanja Pak. Nanti sebulan terakhir yang ramai biasanya terminal sama pangkalan kereta api, pesawat semuanya itu ramai Pak. Masjid paling tinggal berapa biji. Ya insya Allah mudah-mudahan kita termasuk istiqomah sampai 10 hari terakhir nanti itikaf untuk menjemput malam Lailatul Qadar insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan masalah nuzulul Quran, kemarin saya hari Sabtu subuh dadakan sudah saya sampaikan sebagiannya. Potongannya bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia yang namanya Baitul Izzah, itu secara utuh 30 juz. Ini sebagai biar nyambung saja Pak.
Kemudian dari Baitul Izzah Allah turunkan berangsur-angsur melalui perantara malaikat siapa? Malaikat Jibril. Masya Allah Pak RT, cerdas sekali. Ya, berangsur-angsur oleh malaikat Jibril disambungkan kepada Nabi Muhammad. Makna yang perlu kita ambil, Rasulullah belajar Al-Quran, di garis bawah ya, belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril. Jadi untuk masalah Al-Quran itu harus melalui proses belajar mengajar. Jadi nggak boleh belajar Al-Quran lewat YouTube saja. Halo? Iya, janganlah. Sekarang kan teknologi canggih, tinggal lihat dari YouTube aja, gampang kok. Tidak bisa, Pak. Al-Quran itu harus digurukan sebagaimana diibrohkan oleh Allah. Malaikat mengajarkan kepada Nabi, Nabi mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, terus ke bawah sampai para ulama di Nusantara kita tumbuh pesantren-pesantren penghafal Al-Quran. Sampai sekarang banyak sekali rumah-rumah tahfidz bermunculan di pinggir jalan. Berapa kilo ada, berapa kilo ada. Itu merupakan sarana yang dibikin para ulama agar umat Islam itu dengan mudah belajar Al-Quran, tidak lewat YouTube tapi lewat guru dengan cara metode talaki. Talak itu bertemu Pak malaikat Jibril ketemu sama Rasulullah ketemu sahabat. Lah sekarang kiai bertemu dengan santri-santrinya, begitu. Nggak boleh lewat YouTube doang, karena YouTube teknologi yang tidak bisa mengoreksi bacaan orang yang belajar. Kalau salah, apalagi di surah Al-Fatihah fatal Pak. Contoh, umpamanya nih, alham, ha ya dibaca alham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok bacanya alham? Mestinya segala puji berubah artinya segala kematian milik Allah. Batal sholatnya. Nah ini. Contoh lagi yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah baca tasdidnya hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enak banget suaranya ya. Itu jadi memaja seterusnya. Tahu-taunya tasdidnya hilang Pak. Mestinya iyyaka na'budu kepada kamu yang Allah menyembah, artinya kepada sinar matahari kamu aku menyembah. Wa iya tidak ada tasdid. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Salah apa salah? Batal apa batal? Nah itu makanya untuk menjadi imam itu tanggung jawabnya berat. Kurang satu saja tasdid Pak. Al-Fatihah kalau nggak salah jumlah tasdidnya menurut Imam Asy-Syafi'i itu 14. Nanti hitung aja di rumah. 14 kurang satu saja batal sholatnya. Apalagi imam semuanya batal. Karena Pak Al-Fatihah bagian daripada rukun sholat. Nah, makanya yang jadi imam itu tidak masalah suara. Yang pertama betul wartilil Qur'ana tartilah. Yang penting bacanya tartil, betul, sifat hurufnya betul, makharijul hurufnya betul. 3 minimal betul. Bukan suara. Kalau suara nomor sekian. Ya, suaranya melantun enak banget. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enak itu suaranya. Tahu-taunya tasdidnya kurang, batal sholat. Nah, ini salah satu di antaranya. Belajar pakai guru aja nggak bisa-bisa, apalagi lewat YouTube. Bolehlah belajar lewat YouTube, tapi bukan pokok, hanya untuk pengembangan. Duduk, pokoknya di pesantren atau sama kiai belajar pengembangan lagu-lagu, niru imam-imam dari Timur Tengah silahkan. Tapi belajar tentang tajwid warotil Quran tartila harus pakai guru, berjumpa antara orang yang mengajar dan belajar. Jangan sampai ketukar hurufnya. Nah, ini masalah belajar mengajar kaitannya dengan malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang berkaitan dengan ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran ini kepada umatnya, termasuk sahabat para tabi'in sampai ke kita, umat Nabi Muhammad ternyata terbelah Pak. Terbelah menjadi 3 kelompok. Al-Quran disampaikan kepada umatnya cara merespon, menerima itu menjadi 3 golongan. Nanti panjenengan ikut golongan yang mana? Nah, saya sebutkan satu ini di dalam surah Al-Fatir ayat 32, nanti boleh disimak di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna
min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Alhamdulillah ada yang jawab, berarti gak ngantuk. Yang pertama ya, summa arsalnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, kata Allah di dalam Al-Qur'an, kami wariskan Alkitab, yang dimaksud kitab suci Al-Qur'an ya. Summa arsalnal kitabal ladzina astafaina, kepada orang yang kami pilih, min ibadina, dari hamba-hambaku ya. Kemudian terbagi ke golongan. Yang pertama wa minhum zalimul li nafsi. Yang pertama golongan orang yang zalim, aniaya kepada dirinya sendiri. Iman kalau Al-Qur'an itu adalah kitab sucinya umat Islam, dia percaya, tetapi dia tidak mau belajar. Mushaf Al-Qur'an cetakan kecil, gede, tanggung punya, yang berwarna-warni, ada cetakan blok, bawahnya ada tajwid merah, kuning, hijau, semuanya punya Pak. Saya punya Al-Qur'an di rumah, masih bagus, masih, padahal udah 5 tahun beli. Bangga banget 5 tahun beli, Qur'annya masih bagus. Ternyata mushafnya tidak pernah dibuka. Bagaimana membaca, dibuka jangka. Nah ini ya, tapi bukan maka barokah kalau ini saya cerita Pak. Ada orang Islam menurut Al-Qur'an itu yang pertama zalim, aniaya, tidak mau mengambil keuntungan dengan adanya Al-Qur'an. Belajar akan sempat sibuk lagi kerja, ngurusi perusahaannya, ngurusi kantornya, ngurusi dagangannya, nggak sempat belajar Al-Qur'an. Ya, orang baca Al-Qur'an, man qara harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu bi hasanatun, satu kebaikan. Ya, al hasanatu bi asrin amsalih, satu kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Satu kali khatam itu kali 10 saja pahalanya. Barangkali ketika masa mudanya banyak perintah-perintah yang terabaikan ya, banyak dosa maksiat, kejar saja dengan baca Al-Qur'an, nanti timbangannya selalu akan cepat. Timbangan kebaikannya akan melampaui timbangan keburukannya. Nah, kembali ke masalah golongan yang pertama, golongan yang zalim, yang aniaya, tidak mau belajar Al-Qur'an. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya berbuat ibadah sebagian-sebagian saja. Kadang sholat wajib, iya. Kadang kalau repot tanggung pekerjaan, entar dulu dah. Atau kemungkinan lagi ada tamu, wah ada tamu, pas jam-jamnya sholat, tahu-tahu sudah lewat waktunya. Ya, begitu juga maksiat. Jadi orang yang zalim ini dikategorikan orang yang kewajibannya tidak sempurna menjalankannya dan maksiatnya pun masih mau menjalankannya. Nah, STMJ ya, sholat ya terus tapi maksiat jalan, ini bahasa kekinian katanya. Nah, ini. Kemudian kelompok yang kedua itu kelompok wa minhum muqtasid, yang pertengahan. Nah ini yang pertengahan nih Pak. Coba jangan ikut yang mana ini sekarang. Kelompok pertengahan itu dia iman Al-Qur'an itu kitab suci, dia belajar, dia buka, dia tadarus, dia juga hadir di majelis-majelis taklim. Semua perintah kewajiban ditunaikan, semua yang dilarang ditinggalkan. Tapi kelompok yang kedua ini ibadah sunnahnya belum mau Pak. Sholat rawatib enggak, tarawih empok, capek, mau tahajud apalagi ngantuk, baca Quran tanpa kapan-kapan. Jadi sholatnya, puasanya, semuanya kewajiban ditunaikan, tapi sunnah-sunnah ibadah tambahannya ditinggalkan, diabaikan. Ini kelompok yang kedua. Singkat lanjut, yang ketiga yaitu wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kelompok yang bersegera dalam kebaikan. Urung adzan udah datang, sudah wudu, kecil-kecil ya, begitu kurang 5 menit sudah pegang mic. Ya, ini salah satu contohnya ya. Ada kajian subuh, ustaznya belum datang, sudah siapa biasanya ya kalau subuh ustaznya belum datang, suaranya melengking itu dari ada 3. Ada orangnya nih. Ya. Tahu masjid panas itu, nggak ada AC-nya, kipasannya kurang, belum diminta, masjid perlu AC nggak? Wah, bersegera dalam kebaikan ini memang. Masjid kayaknya infaknya berapa itu? Ada yang bayar listrik? Belum. Saya daftar di bayar listrik tiap bulan. Itu baik, itu orang bersegera dalam kebaikan luar biasa.
kewajibannya iya, sunnah-sunnahnya iya, ditambah semua amalan-amalan sunnah tambahan sebelum diminta, sebelum dihimbau, dia sudah lebih awal untuk melakukannya. Nah, kelompok yang ketiga ini, tetapi dia tidak bangga, tidak sombong, karena dia sadar bahwa bisa melakukan hal seperti ini karena pertolongan Allah, biidznillah ya. Nah ini tidak sombong, tidak aneh doang di pondok pelaka ini, mana ada nih semuanya pada tidur nih, yang masih saya duluan, bahkan nggak begitu Pak, ini nanti dari dia pahalanya hilang. Jadi sadar ya Allah, saya ini karena pertolonganmu ya Allah, karena Engkau mengizinkan memberikan tenaga, la haula wala quwata illa billah. Apa dampak? Nah sekarang, apa dampak tiga kelompok ini nanti di akhirat Pak? Kelompok pertama orang yang dolim, gak mau belajar Al-Quran, sebagian kewajiban juga tinggalkan, maksiat jalan terus mamanya. Ini nanti di akhirat ditahan di padang mahsyar. Catat ini Pak, ini saya menyukil dari pendapat para ulama ya. Jadi orang yang sholatnya sebagian saja, puasanya sebagian saja, kadang-kadang seminggu awal, seminggu kedua ketiga sudah klinis, sudah balbul kayak sepur di pojokan. Balbul kayak sepur artinya ada hisab Pak, ngerokok di pojokan sana ngumpet ya. Ini orang seperti nanti ditahan di padang mahsyar menunggu sidang akhirat. Tapi pada intinya ini juga nanti bisa masuk surga dengan rahmat dan ampunan Allah. Tapi ditahannya itu di padang mahsyar Pak. Di padang mahsyar itu satu hari di sana sama dengan kemarin subuh saya bilangin, karena miqdaru khamsina alfasana, seperti kadar 50.000 tahun dari di dunia Pak. Umur kita nggak ada 50.000 tahun Pak, paling 50 tahun. Di sana ditahan, malaikat naik ya, ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Malaikat menghadap Allah menerima keputusan, turun lagi selama satu hari akhirat, kadarnya 50.000 tahun dunia. Kemarin saya ceritakan ya Pak ya, di sana itu tidak pakai baju Pak, tidak pakai kaos kaki, tidak pakai sepatu, telanjang Pak. Matahari didekatkan 1 mil. Makanya banyak orang kepanasan, keringatnya keluar, ada yang keringatnya setinggi mata kaki, ada yang satu lutut, ada yang segini Pak. Lapar, di sana tidak ada warteg, tidak ada warung padang, tidak ada warung soto, pecel lele, gak ada semuanya. Es cendol, dawet, degan, gak ada semuanya Pak. Nah, pertolongan kita apa kemarin? Al-Quran, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an yas'al, maka akan datang pertolongan kita. Nah, orang kelompok yang kedua ini, tadi yang pertama ditahan di padang mahsyar, sekarang masuk ke kelompok yang kedua, faminhum muqtasid. Kelompok pertengahan ini nanti di akhirat karena sudah melaksanakan semua kewajiban, semua yang dilarang semua ditinggalkan, hanya sunnah-sunnah saja yang belum terwujud, maka menurut para ulama kelompok ini fasaufa yuhasabu hisaban yasiru, akan dihisab, tetapi hisabnya hisab yang ringan. Kalau kita nggak bisa yang ketiga, nanti paling tidak dua ya Pak ya. Kelompok yang ketiga ini kalau berat barangkali. Kelompok yang ketiga dampaknya nanti akhirat karena amalnya sudah semuanya bagus, yang wajib sudah ditunaikan, sunnahnya sudah lebih awal semuanya, rapotnya ibarat orang itu sudah 10 semuanya. Tidak ada lagi Pak hisab di sana, tapi yadkhulunal jannata bighairi hisab. Kelompok yang ketiga menurut ulama itu masuk surga tanpa hisab, langsung masuk begitu. Berat gak ini kelompok ketiga Pak? Kalau berat, kalau tidak bisa tiga Pak, paling tidak di kelompok yang tengah Pak. Fasaufa yuhasabu hisaban yasir. Ya hisab, tapi hisabnya ringan. Nanti kita semuanya akan menjadi saksi semuanya. Saya nganu kok di Pondok Pelaka dulu, saya saksinya mamanya ada Pak RW, Pak mana RW? Pengurus lingkungan kan saksi Pak. Iya. Nah, alhamdulillah kemarin ceramahnya saya apresiasi bagus, itu luar biasa. Pak RW ceramahnya sampai hampir 15 ya. Kuat bertahan tanpa tek Pak. RW kita alhamdulillah luar biasa. Ini namanya RW yang soleh begini. Demikian ya yang saya sampaikan, bahwa disimpulkan bahwa umat Nabi Muhammad ketika diajarkan Al-Quran meresponnya melalui 3 golongan. Yang pertama dolim ya. Kemudian yang kedua pertengahan, kewajiban-kewajiban semuanya dikerjakan. Yang terakhir golongan ketiga, yang wajib dan yang sunnah dikerjakan. Nah, pada malam hari ini kita memasuki 17 Ramadan, malam peringatan Zulquran. Masih ada bagi yang belum sempat mengejar tadarus Al-Quran, yang masih sibuk dengan pekerjaannya, dengan dagangnya. Nanti 10 hari terakhir, ayo kita rame-rame kita kejar Pak.
tadarus Al-Quran khatamkan minimal 1 kali minimal. Ini sudah banyak yang lebih dari 1 kali. Coba ngacung nih. Malu pertanyaan nanti di kamu pria. Banyak ini yang sudah khatam. Saya lihat kalau masih juz 2, juz 3, berarti sudah ulangan, Pak. Ya, menurut saya sudah ulang. Oh, itu juz berapa? 6. Oh, berarti ini sudah khatam. Begitu aja. Gampang. Kalau 18, 19, 20 itu mungkin saja ulangan atau mungkin lagi ngebut gitu kan. Mudah-mudahan semua warga yang sini jamaah tarawih ngebut Pak ya, 30 juz khatamkan. Kalau kita bulan Ramadan, insya Allah selain puasa kita ibadah sunnah baca Quran, ada jaminan surga itu. Ya, ini terakhir dibawa oleh-olehnya ini untuk mengajari anak-anaknya di rumah, pesan ya bahwa surga itu merindukan 4 golongan, Pak. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang pertama tahlil Quran, orang yang istiqomah baca Quran dengan benar, dengan tartil istiqomah, Pak. Khatam ulang lagi, khatam ulang lagi. Tahlil Quran. Yang kedua hafidz lisan, orang yang menjaga lisannya, Pak. Karena orang bisa berantem, bisa rukun, damai itu karena lisannya. Damai ini pondok pada masjid itu pada damai rukun sujud, rukun bersama, gara-gara lisannya santun semuanya di dalam tertutur kata. Kemudian wa mut'ainil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Ini semuanya itu takjil sudah dijadwal ya dari hari pertama RT 1, RT 3 ya. RT 2, RT 3 kemarin pesta dimsum Pak di sini karena sudah berkali-kali WA dimsum alhamdulillah. Kemarin ada dimsum. Nanti malam berjalan ya Bapak Nas. Apa nasi pecel lele. Ini luar biasa Pak, ini sebuah kerukunan, kekompakan. Jadi memang perlu Pak, sholat, tadarus itu perlu ada nutrisi Pak. Kalau nggak ngantuk Pak, atau kopi ada Pak Salam. Disiapin, siapin mobil aja. Nanti pesan sama Pak Asep gitu. Kita yang dekat atau yang apa sekelan dikit begitu. Ya, wamun imil ji'an yaitu orang yang memberi makan fakir miskin atau orang lemah atau berbuka puasa termasuk di dalamnya. Yang ketiga, yang keempat, wasoimi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan 4 ini ada pada diri kita dan kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Syukur-syukur biwiri hisab tanpa hisab. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha